Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Imhar MM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini saya Rahmanurul Hairani dari Prodi Manajemen kelas B1 akan menjelaskan mengenai materi Ekonomi Manajerial tentang perilaku konsumen, elastisitas dan eksternalitas. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen juga merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Nah, di sini ada 3 kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai guna, lalu kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, lalu yang terakhir, kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi. Lanjut, di sini ada 2 teori pendekatan. Yang pertama, pendekatan kardinal atau nilai guna. Sering disebut juga sebagai teori nilai subjektif. Dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif atau dapat diukur, di mana keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi berbagai macam barang dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Oleh karena itu, keseimbangan konsumen dapat dicari dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, pendekatan ordinal, atau sering disebut juga sebagai analisis kurva indifference, manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak kuantitatif atau tidak dapat diukur. Pendekatan ini muncul karena adanya keterbatasan yang ada pendekatan kardinal, meskipun bukan berarti pendekatan kardinal tidak memiliki kelebihan. Selanjutnya kita masuk ke materi elastisitas. Elastisitas adalah salah satu pokok bahasan yang paling penting dari aplikasi ekonomi. Secara umum, elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan atau respon dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Nah, selanjutnya di sini ada elastisitas permintaan, yakni suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel utama, yakni elastisitas harga permintaan, lalu permintaan yang elastis sempurna, dan yang terakhir kurva permintaan yang tidak elastis sempurna. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan. Yang pertama itu, tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. Yang kedua, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, lalu jenis barang dan pola preferensi konsumen, lalu periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga, dan yang terakhir kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Kita masuk ke materi terakhir, yakni eksternalitas. Bila suatu perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya, maka dia akan menghasilkan berbagai barang dan jasa beserta dampak ikutannya bagi masyarakat luas. Sebagian dari dampak tersebut akan memberikan 2 hal. Yang pertama itu manfaat bagi masyarakat atau beban atau biaya bagi masyarakat. Nah, ada 2 jenis eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas positif atau dampak positif, dan yang kedua, eksternalitas negatif atau dampak negatif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi perilaku konsumen, elastisitas, dan eksternalitas. Semoga materi yang saya paparkan secara singkat tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.